Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam nasional, merdeka. Sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila yang sangat luar biasa, kembali lagi bersama saya, Kang Hari, di channel Rumah Kebangsaan Pancasila dalam program yang juga luar biasa, yaitu Garis Revolusi Indonesia. Sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, hari ini juga kita akan membahas tentang bagaimana kita memahami Garis Revolusi Indonesia bersama saya dan narasumber dari Rumah Kebangsaan Pancasila. Inilah dia, Kak Edi. Halo sahabat RKP, Merdeka. Merdeka. Apa kabar Kak Edi? Kabar baik, luar biasa Kak Hari. Luar Kak biasa. Hari gimana kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, Kak Edi masih di program Garis Revolusi Indonesia. Betul. Kita di sesi yang kedua ya. Sesi kedua. Hari ini. Jadi kita juga akan melanjutkan bahasan kita dari materi satu kemarin dengan materi yang sekarang, atau informasi-informasi yang akan kita gali juga terkait Garis Revolusi Indonesia, di mana di episode kemarin kita sudah membahas tentang apa itu pentingnya kita memahami Garis Revolusi Indonesia, dan apa akibatnya kalau kita abai terkait pemahaman kita terhadap Garis Revolusi Indonesia. Nah, kenapa kita membuat program ini? Lagi-lagi kita sampaikan, ini kita mengajak nih sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila untuk mengenal lebih jauh dan memahami dan tahu tentang siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa. Betul sekali Kak Hari. Dan itu bagian dari jati diri bangsa. Betul-betul. Gitu. Karena memang revolusi Indonesia ini dia bukan hanya revolusi segelintir orang. Oke. Bukan revolusinya sekelompok orang. Tapi kita harus pahami revolusi Indonesia ini revolusi kesatuan bangsa. Setuju Kak Jadi revolusi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Dan dia suksesnya kalau itu menjadi revolusi kita bersama. Oke. Baik. Kak Edi, langsung saja kita lanjutkan bahasan kita, Kak Edi. Poin kedua berarti ya? Betul, poin kedua di mana kemarin kita sudah menyinggung tentang bahwa sebetulnya formula untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu ada formulanya. Nah, apakah itu kita akan bahas sama-sama di sini bersama Kak Edi. Iya, berarti ini kita masuk ke poin kedua dari penggalian kita dari pidato Bung Karno itu ya. Betul Kak Edi. Kemarin kita sudah di poin pertama bahwa revolusi Indonesia itu bukan sekedar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia, tapi menuju lebih jauh lagi dari itu. Dan hari ini kita masuk ke yang kedua, revolusi Indonesia itu menuju 3 kerangka yang sudah terkenal. Menuju 3 kerangka yang sudah terkenal. Kita itu kan bahasanya kan. Oke. Nah, Kak Edi, untuk memulai bahasan kita di hari ini yang sangat luar biasa, apa sih Kak Edi yang dimaksud dengan 3 kerangka yang sudah terkenal itu Kak Edi? Iya, kemarin kan kita sudah membahas bahwa revolusi Indonesia ini kan juga adalah amanat penderitaan rakyat Indonesia, betul ya? Atau kita kenal dengan Ampera itu. Jadi sebenarnya ada cita-citaan di situ. Cita-cita untuk menuntaskan Ampera ini. Jadi cita-cita revolusi itu kita berupaya, melakukan suatu upaya untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penderitaan sepenuhnya, atau kita mewujudkan kemerdekaan buat bangsa Indonesia yang seutuhnya. Itu kan cita-citanya begitu. Jadi bukan kemerdekaan yang nanggung. Betul. Atau bukan membebaskan penderitaan yang ala kadarnya, bukan. Makanya revolusi Indonesia itu bukan ujungnya tidak hanya selesai dengan mengusir penjajah. Kenapa? Karena kan dengan terusirnya penjajah tidak berarti otomatis penderitaan itu hilang, betul? Betul. Jadi kan makanya lebih jauh lagi dari itu. Nah, 3 kerangka ini dia menjadi formula tadi ya, kalau Kak Hari katakan, selain dia adalah formula, dia juga adalah tahapan-tahapan pencapaian revolusi kita. Jadi ada kerangka 1, kerangka 2, kerangka 3. Jadi kayak ada program jangka pendeknya, jangka menengah, jangka panjang. Tapi sekalipun dia tahapan-tahapan, sebenarnya dia satu kesatuan. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan dia harus dijalankan bersamaan secara progresif revolusioner. Wow, atau bisa disebut dengan pakem revolusi juga kan ya? Itu kita kenal dengan pakem revolusi. Kita kenal dengan itu 3 kerangka yang sudah terkenal itu. Nah, oke. Kalau itu tadi yang dimaksud dari 3 kerangka yang sudah terkenal itu. Nah, sekarang
pertanyaannya apa sih itu kayak di tiga kerangka yang sudah terkenal itu? Iya, jadi gini untuk memahaminya. Ini kan sebenarnya tiga kerangka yang sudah terkenal ini kan konsekuensi logis dari Ampera. Oke. Dari satu upaya untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penderitaan yang sepenuhnya. Jadi konsekuensi logisnya itu tiga kerangka ini. Jadi setelah penjajahan itu berhasil kita usir pergi dari bumi Indonesia, yang tadi itu tidak berarti serta-merta penderitaan rakyat Indonesia hilang. Jadi konsekuensi logisnya kalau mau cita-cita Ampera itu tergenapi, kita harus bikin negara. Oke. Kan itu konsekuensi logisnya kan. Betul. Negara inilah yang menjadi alat revolusi. Alat revolusi kita untuk menuntaskan Ampera tadi Kak Hari. Oke, jadi negara itu menjadi alat untuk menuntaskan amanat penderitaan rakyat Indonesia. Makanya kerangka yang pertama itu bunyinya adalah mewujudkan negara Indonesia yang berbentuk kesatuan dan republik. Kalau dalam bahasa dulu mewujudkan negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan, yang wilayah kekuasaan itu dari Sabang sampai Merauke. Oke. Seperti itu. Itu konsekuensi logis untuk menuntaskan Ampera tadi itu. Untuk menuntaskan Ampera itu. Jadi kita harus bikin negara. Jadi negara inilah nanti, makanya kalau di konstitusi kita ya, di pembukaan Undang-Undang 45 itu kita mengenal ada 4 fungsi negara kan. Oke. Satu, negara itu dia satu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Oke. Yang kedua dia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian yang ketiga dia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke. Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oke. Jadi negara itu seperti itu fungsinya. Jadi dia jadi alat revolusi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oke. Makanya kemarin kita sebut ini adalah formula ya. Betul. Jadi formula untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur. Dan masyarakat Indonesia adil makmur itu adalah kerangka kedua. Jadi kerangka pertamanya kita bikin negara, negara kesatuan Indonesia. Kerangka keduanya kita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur. Oke. Seperti itu. Oke. Lalu pertanyaan sederhananya kan negaranya sudah dibentuk, sudah ada. Sudah ada. Betul ya? Betul. Berarti selesai dong kerangka yang pertama yang dimaksud oleh Bung Karno itu? Nah, memang disinilah pentingnya kita sama-sama ya menggali dan memahami garis revolusi Indonesia supaya kita tahu sebenarnya kita di mana di posisi kita. Oke. Apakah kerangka pertama sudah selesai? Apakah sekarang kita dalam kerangka kedua atau malah sebenarnya kita sudah ada di kerangka yang ketiga? Dengan pentingnya kita memahami itu seperti ini ya. Jadi kita tahu sekarang kita tahu posisi kita tuh ada di mana. Okay. Posisi kita ada di mana? Seperti tadi Kak Hari sampaikan, memang negara sudah ada. Negara sudah ada. Jadi kedaulatan kita sudah meliputi Sabang sampai Merauke. Kalau dulu perjuangan revolusi kita bagaimana supaya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Dan itu juga perjuangannya nggak sebentar kan. Perjuangan sebentar, bahkan Irian Barat kita tahu baru tahun 62 ya. 62. Baru tahun 62 dia masuk ke pangkuan NKRI. Oke, lalu? Nah, cuma apakah berarti kerangka yang pertama sudah selesai? Belum sebenarnya. Itu pertanyaannya. Ya, belum selesai. Kenapa? Jadi sekarang ini tugas kita adalah bagaimana kita kan bukan membangun negara sembarang negara. Tapi negara yang punya sifat khusus, punya bentuk dan sifat yang khusus. Punya bentuk dan sifat khusus. Yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita sendiri. Sesuai dengan karakter kita. Makanya negaranya itu bentuknya ada dua, punya dua bentuk yang istimewa negara Indonesia ini. Satu bentuknya adalah kesatuan. Yang kedua adalah bentuknya republik. Dua bentuk itu. Sekarang PR kita ada di sini kan. Kalau kedaulatannya, daerah kekuasaannya sudah Sabang sampai Merauke. Cuma bentuk kesatuan dan republik ini belum selesai sebenarnya. Belum selesai kita wujudkan. Belum selesai kita wujudkan. Betul. Bisa kayak dikasih contoh? Iya. Terkait kesatuan itu sendiri. Iya, dan ini dia saling berkait ya, antara kesatuan dan republik. Pertama kita harus mewujudkan kesatuan ini. Negara ini harus betul-betul menjadi negara kesatuan. Dan ini pentingnya kita untuk memahami, untuk kembali mengenal cita-cita revolusi. Cita-cita proklamasi Indonesia. Makanya kita mengenal ada semangat proklamasi itu. Ada 3 dan salah satu yang pertama adalah
persatuan bulat mutlak tanpa mengecualikan satu lapisan dan golongan pun. Oke. Jadi persatuannya itu harus betul-betul kesatuan bulat mutlak itu. Persatuannya Yang harus kesatuan. kita harus betul-betul lepas dari segala mindset golonganisme, mindset kedaerahan, mindset kelompok-kelompok itu, mindset golonganisme itu harus. Oke. Karena kalau kesatuannya tidak terwujud, republiknya juga nggak bisa terwujud. Karena bentuk republik, bentuk dan sifat republik itu hanya bisa berjalan kalau kesatuannya itu sudah terbentuk, sudah solid dia. Kalau nggak bisa berjalan dia. Republik itu. Iya, kalau kita masih golonganisme ya susah. Oke. Kan republik itu berarti kita harus negara ini betul-betul hadir dan para pemimpin negara ini betul-betul juga berdiri untuk sepenuhnya kepentingan rakyat Indonesia. Oke. Itu kan republik itu begitu kan. Oke, Kak Edi, ini kalau saya boleh menyimpulkan sedikit, Ya. saya boleh menyimpulkan sedikit. Jadi kesatuan yang dimaksud itu di mana ketika kita sebagai warga negara memiliki kemampuan untuk mengenyampingkan perbedaan di antara kita. Iya. Perbedaan suku, agama, begitu Kak Edi ya. Betul. Jadi ya ini juga menjadi peran serta aktif kita sebagai warga Betul. negara untuk mewujudkan negara kesatuan Republik itu ya. Betul. Dan kalau yang saya boleh kutip dari bahasan Kak Edi tadi terkait Republik, berarti kan Republik itu adalah pemerintahan yang Berkedaulatan rakyat. berkedaulatan Artinya rakyat. sepenuhnya betul-betul untuk kepentingan rakyat. Nah, secara logikanya Kak Edi memang tadi kan Kak Edi bilang negaranya memang sudah ada ya. Hanya memang mewujudkan kesatuan dan republiknya itu belum. Kenapa begitu? Karena memang ya kita masih bisa merasakan ya Kak Edi. Jadi contoh saja lah ya, contoh saja. Kenapa masyarakat kita masih mementingkan golongan, masih menyampingkan perbedaan masyarakat kita, kondisi kita saat ini, dan kita juga masih melihat kita ini ya hanya slogan lah, saudara itu hanya slogan, kesatuan itu hanya slogan gitu. Padahal kenyataannya kita masih gitu. Betul. Bahkan ini kalau kita bahas tentang pemerintahan ya, misalkan yang menjadi pemenang pemilu dari golongan X misalkan ya. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia masih bisa menilai gitu bahwa golongan X yang memenangkan pemilu itu lebih mementingkan golongannya ketimbang yang lainnya. Jadi yang disebut rakyat Indonesia pun rakyat golongannya itu. Iya, jadi kelompoknya itu. Oke, jadi secara logika kalau memang kesatuan yang kayak disebut tadi, kesatuan itu bagian dari bagaimana kita sebagai warga negara memiliki sifat atau karakter mengenyampingkan perbedaan, bahwa kita adalah saudara. Kalau setiap kita warga negara memiliki karakter itu, siapapun yang menjadi pemerintahnya gitu kan, yang mengelola negara, berarti dia akan mementingkan seluruh rakyat Indonesia. Oh, logikanya di situ kayak dia. Iya, betul. Oke. Harus kesatuan kan, makanya Bung Karno juga pernah mengatakan bahwa kunci rahasianya terletak pada kata kesatuan. Oke. Jadi kesatuan itu betul-betul jadi kunci. Kalau kita nggak bisa seterampungan ini, kesatuannya nggak solid, ya nggak jalan. Memang revolusi Indonesia nggak bakal jalan. Oke. Begitu Kak Hari. Oke. Ya menarik ya kayak dia dari satu saja kerangka yang sudah terkenal itu yang dimaksud oleh Bung Karno, ternyata itu maksudnya ya. Jadi kalau kerangka yang pertama sudah kita bisa wujudkan, maka secara otomatis yang nomor dua itu bisa terwujudkan juga, karena di kerangka yang nomor 2 yang kayak disebut tadi adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oke, jadi iya kuncinya adalah dari kata kesatuan itu ya. Kuncinya kata kesatuan. Di peran serta kita sebagai warga negara ya, atau sebagai masyarakat Indonesia untuk lebih lagi menanamkan sikap mengenyampingkan perbedaan satu dengan yang lainnya. Betul. Begitu Kak Edi. Oke, itu tadi kerangka pertama dan kerangka yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke kerangka yang ketiga yang dimaksud. Iya. Dia kan memang tadi tahapannya. Jadi kerangka yang kedua dia hanya bisa realisasi. Kalau yang pertama itu
bisa terwujud. terwujud. Ya. Kalau enggak, ya enggak. Oke. Kalau enggak ada negara Indonesia yang betul-betul solid kesatuan dan republiknya, maka masyarakat Indonesia adil makmur dia nggak bisa terwujud. Oke. Jadi poin pentingnya adalah pada bagaimana kita mewujudkan persatuan yang bulat mutlak tanpa mengecualikan satu golongan dan lapisan kelompok. Kuncinya itu. Dan kedua kerangka ini, Yep. dia itu sifatnya nasional. Sifatnya nasional. Karena dia bicara ke dalam kan, bicara Oke. ke negara kita sendiri. Nah, dalam konsep revolusi Indonesia itu ada kita kenal namanya nasionalisme dan internasionalisme. Oke. Nasionalisme dan internasionalisme. Nah, kalau yang dua kerangka ini dia nasionalisme. Ya, sifatnya ke dalam. Ke dalam. Nah, yang ketiga itu internasionalisme. Oke. Dia kerangka yang ketiga itu adalah mewujudkan persaudaraan bangsa-bangsa. Oke, mewujudkan Persaudaraan bangsa-bangsa. Dan ini juga menjadi satu kesatuan dengan dua kerangka tadi. Jadi dia nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa yang dua diwujudkan, yang tiga nggak bisa. Oke. Dia hanya bisa dianggap selesai revolusi Indonesia itu kalau tiga-tiganya itu bisa kita tuntaskan. Oke, Gitu. Kak Edi, menarik nih. Terlintas sedikit ada pertanyaan yang mungkin Ya, juga ya, bisa ya. mewakili Oke. pertanyaan dari sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila. Kan yang pertama dan yang kedua itu yaitu oke lah, tadi kayak Kak Edi bilang itu yang dalam, itu Ya, ya. nasionalisme gitu Ya. kan. Tapi kan kalau kita melihat kepada judulnya bagaimana kita mewujudkan masyarakat Indonesia dan adil dan makmur. Oke. Terus apa hubungannya sama persaudaraan bangsa-bangsa? Kalau memang kita sudah mampu di poin 1 dan 2, hubungannya sama bangsa-bangsa apa? Kan Iya. Iya, yang pertama kita mesti pahami dulu antara nasionalisme dan internasionalisme Oke. ya. Bung Karno pernah bilang bahwa internasionalisme itu dia nggak bisa tumbuh subur kalau dia nggak mengakar di buminya nasionalisme. gitu. Terus Bung Karno juga katakan bahwa nasionalisme itu dia nggak bisa tumbuh subur kalau tidak hidup di dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi dia saling berkaitan. Jadi katakanlah misalnya kita bisa nih membangun satu negara yang solid ya, negara yang adil makmur tadi, Oke. masyarakatnya berbahagia, masyarakatnya bersatu, bergotong royong, bahagia lah gitu, adil makmur kita. Tapi kalau kita misalnya kita kan bagian dari warga dunia ya, bagian dari warga dunia. Kalau di negara kita bagus, tapi di luar bangsa-bangsa yang lain masih hidup pakai pola dunia lama misalnya, pakai pola imperialisme, kolonialisme, saling takluk menaklukkan, pakai cara-cara yang curang, ya pasti impactnya juga ke kita. Artinya nggak akan pernah damai kita ini juga, karena di luarnya masih begitu pola-polanya. Makanya dia harus seragam tuh, harus seragam. Jadi internasionalisme, jadi semua bangsa-bangsa itu pakai konsep dunia baru, konsep nasionalisme. Oke. Artinya setiap bangsa itu harus menjadi negara merdeka kan, dan harus menghormati kemerdekaan negara lain. Nggak boleh pakai cara lama, saling eksploitasi, eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Begitu. Oke, Harus gitu. sepakat Kak Edi, betul. Sudah sedikit sudah paham lah saya. Ya, oke. Ternyata ketiga kerangka yang sudah Iya. terkenal itu yang juga bagian dari atau pakem revolusi Indonesia ya. Indonesia, Kak Edi ya. ya, Itu ketiganya saling terkait ya. saling terkait. Nah, kita sepakat Kak Edi, betul sekali apa yang disampaikan oleh Kak Edi. Meskipun kita di dalamnya gitu, Dalam di dalam negeri. negeri kita udah bersatu, udah sikap persatuan sudah ditumbuhkan dan kita bisa mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tapi kalau di sekitaran bangsa kita ini masih bercokol ya, kita masih belum selesai ya. Iya, makanya Betul. revolusi kita itu menghapuskan penjajahan, Menghapuskan penjajahan. menghapuskan imperialisme, kolonialisme. Oke, nah pertanyaannya lagi Kak Edi, Ya. pertanyaan sederhananya, kan kalau untuk tapi kita sepakat ya bahwa persaudaraan bangsa-bangsa itu bagian dari juga pakem revolusi Indonesia, Iya, ya gitu kan, kita betul. sepakat dan revolusi Indonesia belum dikatakan selesai jika persaudaraan bangsa-bangsa belum terwujud. Belum terwujud. Oke, kita sepakat di situ. Sepakat. Oke. Kalau poin pertama, poin kedua, ada partisipasi kita sebagai Iya. warga negara. Oke, iya. Betul nggak? Itu Betul, bisa betul. diwujudkan oleh kita tuh kan. Betul, betul. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan persaudaraan bangsa-bangsa? Sama bahasa. Ini satu memang
secara khusus jadi peran negara. Oke. Jadi peran negara, karena kan di konstitusi kita tadi fungsi negara yang keempat ikut berperan serta mewujudkan perdamaian dunia. Jadi itu kan bagian dari peran negara itu mewujudkan persatuan bangsa-bangsa ya. Yep. Tapi di satu sisi juga gini kan, kalau kita berhasil itu mewujudkan NKRI yang solid kesatuan dan republiknya, kita betul-betul menjadi negara yang bersatu dengan baik, walaupun kita beragam ini, kita nggak lagi golonganisme, nggak lagi ribut-ribut macam-macam itulah seperti yang masih suka terjadi sekarang ya. Akhirnya terwujud masyarakat Indonesia yang makmur, karena itu kita akan menjadi mercusuar dunia. Oh iya. Jadi cahaya idealisme kemerdekaan kebangsaan kita itu dia akan terpancar gitu, akan membawa pengaruh kepada bangsa-bangsa lain. Kita menjadi contoh. Jadi contoh buat bangsa-bangsa. Oke. Itulah kenapa ada Tugu Monas itu kan. Ada Tugu Monas. Yes. Jadi Tugu Monas itu dia sebagai monumen bahwa Indonesia itu harus jadi mercusuar dunia. Kan? Jadi nyala apinya itu harus membawa pengaruh buat banyak bangsa. Oh, jadi itu penjelasannya kayak dia. Makanya satu lagi saya tambahkan. Makanya waktu semasa kepemimpinan Bung Karno ya, sejak Indonesia merdeka itu Bung Karno sibuk sekali untuk mempropagandakan sebut saja seperti itu idealisme kemerdekaan kebangsaan ini ke banyak negara. Bung Karno kan keliling dunia untuk mengkampanyekan idealisme kemerdekaan bangsa-bangsa itu. Jadi supaya setiap bangsa itu hidup dengan konsep kemerdekaan kebangsaan. Jadi masing-masing kita menjadi bangsa merdeka, tapi menghormati kemerdekaan bangsa lain. Kalau gitu kan damai. Kalau begitu kan akan terwujud itu persaudaraan bangsa-bangsa. Ya mudah-mudahan nanti ada juga, maksudnya negara betul-betul mengambil peran itu ya, seperti yang dilakukan Bung Karno gitu. Tapi sederhananya begini Kak Edi, apa yang kalau saya boleh menyimpulkan sedikit dari apa yang Kak Edi tadi sampaikan. Jadi ternyata keterkaitannya ada sekali gitu Kak Edi. Keterkaitannya apa? Jadi kalau kita sudah mampu mewujudkan masyarakat atau mewujudkan persatuan ya, mewujudkan persatuan sehingga menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu kita menjadi contoh bangsa-bangsa lain untuk ya katakanlah menjadi contoh baik dan kita menjadi mercusuarnya sehingga apa yang kita lakukan di dalam itu menjadi inspirasinya bangsa-bangsa lain dan ya itu bisa jadi bangsa-bangsa lain meniru bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu atau era baru. Iya, betul gitu kayak dia. Jadi harus seimbang kan, dalam dan keluar. Jadi yang buat kita yang paling penting dalamnya ini. Kalau kita masih pada ribut-ribut, gimana mau jadi contoh buat bangsa-bangsa lain? Betul. Wah, itu kita harus sangat masuk akal sekali kayak dia. Itu jadi yang dimaksud dengan formula untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur adalah pakem revolusi yang sudah disampaikan oleh Kak Edi tadi ya, atau 3 kerangka yang sudah terkenal itu ya, Kak Edi ya. Jadi itu Pak. Itu salah satu perspektif ya. Oh, gitu. Salah satu perspektif. Jadi 3 kerangka yang sudah terkenal ini salah satu perspektif untuk mewujudkan menuntaskan revolusi Indonesia. Tapi kita juga perlu pahami bahwa revolusi Indonesia itu Bung Karno pernah sebut sebagai revolusi pancamuka. Malah Bung Karno juga pernah bilang revolusi aneka muka. Jadi karena revolusi Indonesia itu banyak revolusi yang digabungkan dalam satu revolusi, Kang. Nah, makanya di poin ketiga nanti akan jadi bahasan kita ya. Itu revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Itu perspektif lain. Perspektif lain dari revolusi Indonesia daripada mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur itu. Perspektif lainnya itu. Menuju pada sosialisme. Itu revolusi Indonesia menuju sosialisme. Artinya kita mewujudkan suatu masyarakat yang sosialisme itu. Cuma jangan disalahpahami. Maksudnya sosialisme ala Indonesia. Nah itu yang akan kita bahas. Seperti apa sih sosialisme ala Indonesia itu? Yang sebenarnya dia ya sosialisme Indonesia itu ya tadi itu konsepsinya sama, masyarakat Indonesia yang makmur. Cuma ini kan dalam perspektif lain. Itu yang akan kita bahas. Jadi satu masyarakat yang betul-betul bebas di situ dari
konsep-konsep dunia lama ya, dari feodalisme, dari kapitalisme. Jadi betul-betul masyarakat yang adil makmur. Wah, makin menarik Kak Edi bahasannya. Iya. Oke, Kak Edi ditahan dulu nih, Kak Edi ya. Oke, Bahasan oke. yang ketiga itu akan kita bahas di sesi kita yang berikutnya, yaitu poin ketiga dari pidato Bung Karno. Begitu ya, yaitu Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. tapi sosialisme Ala Indonesia. ala Indonesia. Seperti apa menariknya kupasan kita atau bahasan kita terkait apa yang tadi telah disampaikan oleh Kak Edi, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Betul, betul. Begitu Kak Edi ya. Kak Edi, terima kasih banyak Sama-sama telah hadir di Rumah Kebangsaan Pancasila untuk berbagi informasi di program Garis Revolusi Indonesia, dan kita ketemu lagi dalam bahasan yang tadi Kak Edi ya. Iya. Terkait poin ketiga dalam pidato Bung Karno, yaitu revolusi Indonesia menuju pada sosialisme. Dalam kurung sosialisme ala Indonesia. Seperti apa menariknya kita saksikan di episode kita berikutnya. Oke, baik sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan kami. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa, dan kita juga mengajak sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila juga untuk menggali informasi terkait revolusi Indonesia atau garis revolusi Indonesia. Begitu Kak Edi ya. Betul. Dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.